Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Teguh akan menyampaikan tutorial membuat teks atau paragraf hasil pengamatan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan atau ide pokok yang sudah kita kurasi bersama tadi di kelas. Misalkan yang seperti ini tadi yang kita kurasi ya. Ini pertanyaan ini diambil dari punyanya Abi ya kita. Pertanyaannya, di mana alun-alun Kota Malang berada? Yang kedua, apa saja fasilitas yang ada di alun-alun? Nomor 3, apa saja objek yang ada di sekitar alun-alun? Nomor 4, siapa yang bertugas menjaga kebersihan di alun-alun? Nomor 5, berapa banyak pengunjung harian di alun-alun? Oke, dari kelima pertanyaan ini, di sini Pak Teguh hanya mencontohkan membuat 3 paragraf saja, yaitu paragraf pertama, ide pokoknya lokasi alun-alun Kota Malang. Lokasi alun-alun Kota Malang ini menjawab di mana alun-alun Kota Malang berada. Kemudian yang kedua, fasilitas di alun-alun Kota Malang. Apa saja fasilitas yang ada di alun-alun? Ya, kemudian ya pertanyaan nomor 3, apa saja objek terkait objek di sekitar alun-alun Kota Malang. Nah, sebelum kita memasuki chat bersama Meta AI, langkah kedua setelah kita sudah mengetahui ide pokoknya ini, kita adalah mencari informasi lewat video di YouTube atau lewat browsing di Google terkait informasi ini. Kita misalkan kita browsing ini ya, informasi ini, pertanyaan ini kita browsing di sini. Misalkan seperti ini. Nah, ini ya, misalkan ini. Alamatnya di sini, aksesnya ini dan ini, begitu ya. Nah, ini misalkan saya copy. Nah, ini saya simpan tuh di sini. Jadi ini adalah ide pokoknya yang nantinya menjadi kalimat kalimat utama, sedangkan informasi ini adalah sebagai kalimat penjelas. Tapi nanti informasinya atau kalimatnya tidak seperti ini, akan kita perbaiki. Tapi informasinya, informasi dasarnya ini ya. Jadi lokasinya di mana? Oh, lokasinya di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem dan seterusnya. Terus lokasi di sekitarnya ada Masjid Jame, terus ada Ramayana. So sepertinya ini tidak termasuk di pertanyaan ini, soalnya lokasi ini nantinya akan menjawab objek di sekitar alun-alun. Jadi yang ini maaf sebentar. Nah, informasi yang ini akan kita hapus, kita pindah di paragraf yang ketiga. Ya, ini ya, yang ada pemisahnya ya. Jadi saya kasih tanda pembatas gini ya. Jadi paragraf 1 itu ide pokoknya lokasi alun-alun Kota Malang, terus diperjelas dengan ini. Oh, Jalan Merdeka Selatan. Bla 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 bla. Terus dia punya jarak sekitar 1,2 km atau 15 menit berjalan kaki ke arah barat daya dari stasiun Kota Baru. Misalkan seperti ini. Misalkan kita cari tahu lagi, mungkin ada informasi yang lain. Nah, ya, ini alun-alun Merdeka. Nah, kita cari tahu yang alun-alun Merdeka. Kita bisa, kalau di sini mode AI ini, ya bisa seperti ini. Nah, oh ini sudah menjawab. Nah, lihat ini. Nah, ini informasi yang ini saya copy, itu menjawab yang ini. Ya, objek di sekitar alun-alun apa saja? Nah, oh, di sekitarnya ada
Pertama Masjid Agung Jamek, kemudian ada Gereja Immanuel, kemudian ada kantor pur besar, kemudian ada Malang Plaza, ya, perbelanjaan dan lain sebagainya. Nanti bisa tambahin sendiri, misalkan di sini Ramayana, begitu mungkin, atau Sarina, itu, atau apa lagi, Kayu Tangan Heritage. Nah, seperti ini misalkan ya. Kita butuh lagi informasi fasilitas ya. Fasilitas. Nah, sekarang cari fasilitas di sini. So, fasilitasnya apa saja di alun-alun Merdeka Kota Malang. Nah, ya ini dia. Pertama, air mancur. Ya, kemudian playground, dan kandang area burung merpati, skate park, amphitheater, area literasi. Nah, saya tulis sebagian aja ya. Misalkan di sini ada air mancur, kemudian ada playground, kemudian ada, ini tadi bilang kalau ada area burung merpati. Area. Oke, misalkan seperti ini. Jadi sekali lagi, ini adalah ide pokoknya, kemudian ini adalah nantinya menjadi informasi penjelas daripada ide pokok tersebut. Kemudian ini ide pokok yang paragraf kedua, kemudian ini adalah kalimat penjelas daripada ide pokok di paragraf kedua. Kemudian ini adalah paragraf ketiga, kemudian ini adalah kalimat penjelas daripada ide pokok di paragraf ketiga. Nah, sekarang setelah kita sudah dapat informasinya semuanya, nah baru kita masuk ke chat AI-nya. Nah, di sini sudah saya sediakan. Jadi nanti promptnya seperti ini. Kamu adalah teman belajarku mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Materinya membuat paragraf pengamatan, ya, membuat teks pengamatan. Kamu bertugas untuk membimbing saya dalam membuat setiap paragraf berdasarkan ide pokok yang saya berikan. Ya, jangan beritahu jawaban atau kalimat jawabannya. Ya, ini sebentar ya. Terus kepada saya ingin kamu jadi teman diskusi saja. Nah, ide pokoknya saya sebagai berikut. Nah, ini tadi ide pokoknya langsung saya copy. Jadi dari sini, dari ide pokok yang ini, itu langsung saya masukkan di sini. Oke, sekarang kita coba ya. Ini saya copy, saya masuk ke Meta AI, saya paste di sini. Oh ya, satu lagi. Bimbing saya secara bertahap pada setiap paragrafnya. Nah, ini penting ya, supaya jangan sampai nanti AI-nya responnya terlalu panjang. Nah, kita pelan-pelan saja, step by step. Jadi paragraf 1 dulu, kalau udah paragraf 1 udah clear, baru lanjut paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Oke, kita coba. Nah, good. Di mana letaknya? Dekat jalan apa? Di tengah kota atau di pinggir? Nah, oke. Lihat di sini. Pertama kita bisa paste copy informasi ini. Informasi ini kita copy dan kita paste di sini untuk menjawab di mana ini. Nah, terus pertanyaan ini gampang dikenali dari apa? Apa patokannya? Ada nggak? Nah, alun-alun Merdeka berbentuk misalkan persegi. Ya, misalkan seperti itu. Sehingga patokan
letaknya ada di misalkan dekat Masjid Jami Kota Malang, misalkan seperti ini. Kemudian kalau lokasinya itu ramai, luas, terbuka, jawab aja iya. Lokasinya ramai, luas, dan terbuka. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kita buat jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Kita enter. Nah, data lengkap ya. Nah, sekarang kita mulai nih. Alamatnya sudah jelas, bentuknya persegi, ini. Kalau kamu mau bercerita mulai dari alamat lengkapnya dulu atau akses dari stasiun dulu. Untuk suasana ramai luas, kamu gabung. Coba pilih 2 info yang penting menurut kamu, lalu rangkai jadi 2 kalimat pembuka dulu. Nanti kalau udah cocok kita mulai bagian awal. Nah, misalkan gini. Saya mengamati alun-alun kota, sebentar ya, saya pakai huruf besar, Kota Malang. Ini. Kemudian alun-alun kota Malang beralamat di Jalan Merdeka Barat. Nah, titik. Nah, jadi sudah ada 2 ya, ada 2. Nah, saya mengamati alun-alun kota Malang. Alun-alun kota Malang beralamat di jalan ini. Kemudian jika kita dari stasiun Malang Kota Baru dapat diakses dengan jalan kaki sejauh misalkan 1,2 km atau 15 menit. Nah, ini ya informasinya yang ini. Kemudian alun-alun kota Malang yang ada di dekat Masjid Jami ini berbentuk persegi. Nah, suasananya ramai, luas, dan terbuka untuk umum. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi Pak Teguh hanya merangkum informasi yang ada di sini. Gitu ya. Kita enter. Nah, udah jadi. Nah, ada koreksi nih. Penulisan nama alun-alun kalau di awal kalimat pakai kapital alun-alun. Nah, jika kita dari stasiun, biar lebih runtut bisa ditambah kata berangkat. Jika kita berangkat dari stasiun, alun-alun Kota Malang 3 kali, boleh 1-2 kali diganti tempat ini. Oke, sekarang kita perbaiki dulu. Ini saya salin, saya paste di sini, kemudian saya perbaiki. Saya mengamati, nah ini ya, alun-alun Kota Malang. Alun-alun Kota Malang beralamat di Jalan Merdeka. Kemudian jika dari stasiun Kota Baru dapat diakses, terus dia bilang jika dari stasiun Kota Baru, biar lebih nuntut tambahi jika kita berangkat dari stasiun. Jika kita berangkat dari stasiun. Nah, udah. Dan kamu nulis alun-alun Kota Malang 3 kali. Nah, ganti tempat ini. Nah, ya berarti yang ini ya. Ini ganti. Tempat ini ada di dekat Masjid Jamek. Nah, terus tambah lagi tadi ada sudah ya. Oke, coba kita cek. Oh, masih ada ini. Masih ada koreksinya.
Kalimat 4 ini ada yang double, masjid jamek. Dekat masjid dan berbentuk persegi, atau dekat masjid jamek ini berbentuk persegi. Oh, sebentar, ada yang salah berarti. Maaf. Salin lagi, kemudian seperti ini. Jika kita berangkat, kita dan lagi, tempat ini ada di dekat masjid jamek. Oh ya, ini ya, masjid jamek. Alun, sebentar ya, misalkan seperti ini. Tempat ini berbentuk persegi, gini ya, misalkan seperti ini. Bagaimana, bagus nggak? Nah, sudah bagus ya. Nah, sip. Oke, jadi paragraf 1 udah jadi. Sekarang kita lanjut ke paragraf 2. Jawab pertanyaannya, kemudian nanti misalkan paragraf 1 yang ini sudah bisa kita salin di buku kalian. Nanti lanjutkan tekniknya seperti itu sampai paragraf ketiga. Jadi langkah pertama, sekali lagi, langkah pertama adalah kalian, saya tulis ini ya, langkah pertama kalian susun ide pokoknya. Ya, kalian susun. Tadi kan Pak Teguh sudah ngirim gambar foto papan tulis yang berisi ide pokok yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Nanti setelah kita susun ide pokoknya sudah runtut begitu, kalian cari informasi terkait penjelas dari ide pokok tadi. Nah, jadi sebelum masuk ke EE-nya, kalian cari informasi dulu. Bisa lewat YouTube, nonton video, atau browsing kayak Pak Teguh tadi ini. Ya, mana tadi? Nah, lewat ini tadi ya, di Pak Teguh. Langsung tanya di sini, terus diberikan jawaban dan lain sebagainya. Nanti kamu pilih yang sesuai ya, jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Tapi cukup, kalau informasinya udah cukup, kamu bisa tulis. Nggak usah tulis semuanya, tulis yang penting-penting saja ya. Kemudian kalau sudah kamu dapat ide pokoknya, kamu dapat informasinya. Nah, ini ya tadi ya, ini. Jadi sudah ada ide pokoknya, sudah ada informasinya, baru masuk ke AI-nya. Ini baru ngeprompt di Meta AI. Jadi ngepromptnya gini ya. Jadi kamu adalah teman belajarku, mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Materinya membuat paragraf pengamatan. Kamu bertugas untuk membimbing saya dalam membuat setiap paragraf berdasarkan ide pokok yang saya berikan. Jangan beritahu jawabannya. Nah, ini aja, atau kalimatnya, atau gini aja biar cepat. Jangan beritahu saya. Nah, ini biar lebih singkat. Jangan beritahu kalimat jawabannya kepada saya. Saya ingin kamu jadi teman diskusi saja. Kemudian kamu tuliskan ide pokoknya, sehingga AI-nya tahu bahwa kamu saat ini sedang menulis 3 paragraf atau mungkin lebih, nanti terserah kamu ya, terserah kalian mau berapa paragraf. Tapi ide pokoknya kamu tulis. Nah, dari situ nanti baru kalian secara bertahap seperti yang sudah Pak Teguh tunjukkan tadi, melakukan diskusi dengan AI-nya untuk setiap paragrafnya. Nanti kalau sudah jadi, maka tinggal disalin di buku tulis. Jadi ini adalah saya contoh paragraf yang sudah jadi ya, contoh ya. Ini ya. Saya mengamati alun-alun Kota Malang. Ini nanti bisa terserah ya. Ini Pak Teguh biar cepat aja. Jadi nanti kalimat awalnya terserah. Alun-alun Kota Malang beralamat di Jalan Merdeka Selatan, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen. Jika kita berangkat dari stasiun Kota Baru, dapat diakses dengan jalan kaki sejauh 1,2 km atau 15 menit. Tempat ini ada di dekat Masjid Jamek. Tempat ini berbentuk persegi, suasananya ramai, luas, dan terbuka untuk umum, dan seterusnya. Ini paragraf 1. Jangan lupa setiap paragraf itu diawali dengan tulisan menjorok ke dalam ya. Jadi jangan lupa titik komanya, huruf besar kecilnya sekaligus
tulisan menjorok ke dalamnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak Teguh terangkan di tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.